Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang bab kemampuan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Novita Indah Sukma dan teman saya yang bernama Hani Fatihatur Rahma. Di sini terdapat 4 bahasan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu aset yang tidak dapat diukur dengan uang. Yang kedua, pengelolaan sumber daya insani. Yang ketiga, sumber daya teknologi, dan yang keempat sumber daya organisasi. Di sini saya akan membahas tentang aset yang tidak dapat diukur dengan uang. Pada saat ini, hampir seluruh perusahaan di dunia berusaha untuk membangun nilai yang berbeda dan berkelanjutan dengan cara meningkatkan aset yang tidak dapat diukur dengan uang atau bisa disebut dengan intangible asset seperti sumber daya insani, teknologi, dan organisasi. Dari ketiga komponen tersebut diselarasakan dengan strategi perusahaan, maka perusahaan akan memiliki kemampuan untuk menjalankan proses perubahan yang diperlukan dalam melaksanakan strategi tersebut. Nilai intangible aset ditentukan dari seberapa tinggi kesesuaian aset tersebut dengan prioritas strategi perusahaan. Semakin sesuai intangible aset yang tidak sesuai dengan strategi, semakin besar nilainya bagi perusahaan, dan sebaliknya. Jika intangible aset yang tidak sesuai dengan strategi tidak akan memberikan banyak manfaat, meskipun telah banyak dana yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aset tersebut. Dan yang kedua yaitu pembahasan tentang pengelolaan sumber daya insani. Sumber daya insani ini merupakan sumber daya paling penting untuk dapat memenangkan persaingan, dikarenakan merupakan tulang punggung dari seluruh sistem yang telah dirancang, metode yang diterapkan, dan teknologi yang digunakan. Jadi, untuk mengembangkan sumber daya insani itu melalui proses rekrutmen yang kompetitif, pelatihan yang sistematis, peningkatan kepuasan pegawai, dan pemberdayaan pegawai. Perusahaan yang memiliki karyawan yang terampil dan efektif merupakan salah satu kunci sukses perusahaan manufaktur. Dalam jangka panjang, program pengembangan sumber daya insani ini yang harus dimiliki perusahaan setidaknya menyangkut 7, yaitu pendidikan lanjutan bagi pegawai, pelatihan reguler bagi pegawai, sistem dan prosedur bagi rotasi kerja, sistem dan prosedur jalur karir, sistem dan prosedur untuk perbaikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Yang keenam, evaluasi kinerja individu. Yang ketujuh, pengukuran kepuasan pegawai yang menyangkut gaji, jam kerja, kesehatan dan keselamatan, insentif, inisiatif, serta pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada kerangka pendefinisian tersebut melalui beberapa tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu pengidentifikasi kelompok jabatan strategi. Di kelompok jabatan strategi ini, kelompok yang terdiri dari jabatan-jabatan yang memberi kontribusi terbesar bagi peningkatan proses internal, seperti yang didefinisikan pada bab-bab sebelumnya. Beberapa jabatan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kinerja perusahaan dibandingkan dengan jabatan lainnya. Dalam manajemen sumber daya insani ini, kelompok jabatan ini harus dapat diidentifikasi dan mendapat perhatian yang lebih keras. Yang kedua yaitu terdapat tahapan yaitu mendefinisikan profil kompetensi yang cocok, yaitu profil kompetensi ini didefinisikan sebagai pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai yang harus dimiliki karyawan yang menduduki jabatan tersebut supaya berhasil menjalankan tugas-tugasnya. Yaitu terdapat tahapan yaitu menilai kesiapan strategis. Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi kompetensi sumber daya insani, mulai dari self-assessment yang dilakukan karyawan itu sendiri dan dibantu oleh mentor atau manajer karirnya, sampai dengan penggunaan metode penilaian 360 derajat berupa peer evaluation dari atasan, bawahan, dan rekan-rekan kerja. Yang terakhir yaitu program pengembangan sumber daya insani. Tanpa strategis, pengembangan sumber daya insani ini sangat jelas. Umumnya pengembangan sumber daya insani ini cenderung berusaha memenuhi kebutuhan seluruh karyawan. Padahal seperti yang telah disampaikan di tahap pertama,
bahwa tidak semua karyawan dan jabatan memberikan kontribusi yang sama pada perusahaan. Terdapat dua pendekatan yang sering digunakan untuk menyusun strategi pengembangan sumber daya manusia, yaitu yang pertama yaitu model kelompok jabatan strategi, memprioritaskan dan memfokuskan kegiatan pengembangan sumber daya manusianya pada kelompok yang memegang jabatan strategis. Yang kedua, model nilai-nilai strategi, memfokuskan pengembangan pada aspek-aspek strategis dan seluruh jabatan dengan anggapan bahwa semua jabatan memiliki kontribusi bagi perusahaan dengan kadar masing-masing. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Hani Fatihah. Baik, selanjutnya yaitu sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi yaitu sumber daya yang digunakan untuk menjelaskan teknologi atau hasil rekayasa manusia yang dapat membantu manusia dalam membuat, menyimpan, dan mengubah teknologi sehingga dihasilkan hasil yang akurat. Usia dan kondisi dari teknologi yang diterapkan merupakan salah satu penentu kemampuan organisasi untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam hal penyediaan produk dan layanan. Saat ini sudah terdapat teknologi baru yang lebih efisien dan lebih efektif dibandingkan dengan teknologi lama. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan. Dalam menetapkan perbaikan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu analisis terhadap dampak lingkungan. Jadi kita harus mengetahui dampak apa saja dari teknologi yang kita buat tadi, karena tidak hanya dampak positif saja, pasti ada dampak negatifnya juga. Yang kedua yaitu analisis ketepatan sistem otomasi yang diterapkan, yaitu harus mengetahui proses mekanisme otomasi dan robotisasi agar bisa mendapatkan organisasi dalam meningkatkan efisien. Yang ketiga, analisis ergonomi, yaitu harus mengetahui kemampuan manusia berinteraksi dengan pekerjaannya. Yang keempat yaitu sistem dan prosedur untuk mengkalibrasi deviasi, yaitu harus mencari kebenaran sistem dan prosedur yang dilakukan guna mengetahui nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur agar tidak ada yang menyimpang. Yang kelima yaitu sistem dan prosedur untuk pemeliharaan dan perawatan. Harus menetapkan prosedur pemeliharaan dan perawatan agar ketika suatu alat mengalami kerusakan, kita bisa melakukan perbaikan. Baik, selanjutnya yaitu sumber daya organisasi. Organization capital didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk bergerak dan menopang proses perubahan yang dibutuhkan dalam melaksanakan strategi. Sumber daya organisasi merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu, memerlukan sumber daya sebagai penunjang yang mendukung terwujudnya tujuan yang diinginkan. Organisasi tidak akan mampu berdiri tanpa adanya sumber daya. Karena sumber dayalah yang melakukan proses aktivitas yang telah direncanakan. Setiap organisasi memiliki dua aset, yaitu tangible asset dan intangible asset. Agar intangible asset berguna bagi organisasi, maka harus membangun organisasi kapital yang eksekutif. Organisasi kapital didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk bergerak dan menopang perubahan yang dibutuhkan dalam melaksanakan strategi. Organisasi kapital penting bagi suatu organisasi karena memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan intangible asset agar dapat dipergunakan sama baiknya dengan tangible asset. Dan pada akhirnya kedua aset tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Secara mendasar, modal organisasi terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, budaya atau kultur. Budaya organisasi dimaknai sebagai perilaku anggota yang
sebagai bentuk dari pemahaman visi, isi, dan strategi. Harus diperhatikan dalam perancangan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Perubahan organisasi melakukan pendekatan dengan cara fokus pada pelanggan, inovasi dan pengambilan resiko, pemahaman terhadap misi dan strategi, akuntabilitas, dan komunikasi yang terbuka. Yang kedua yaitu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan memiliki peran yang dominan bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Pemimpin yang berkualitas akan mempermudah organisasi untuk bergerak mencapai tujuan strateginya. Kepemimpinan merupakan suatu cara bagaimana organisasi tersebut dapat diarahkan dan dijalankan selama proses mencapai kinerja tertentu. Setiap organisasi memiliki kepemimpinan yang berbeda. Ada dua pendekatan, yaitu yang pertama proses pengembangan pemimpin, yaitu dikembangkan berdasarkan proses yang sudah dirancang secara sistematis. Yang kedua, model kepemimpinan kompetensi, yaitu proses yang dirancang untuk memungkinkan munculnya kepemimpinan yang didasarkan atas kompetisi masing-masing. Sumber daya organisasi yang ketiga yaitu keselarasan atau alignment. Dalam organisasi, proses berjalannya organisasi sangat dimungkinkan adanya penyesuaian yang terkait dengan lingkungan maupun tujuan dan keterkaitan tiap individu terhadap organisasi ataupun kelompok departemen yang berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan adanya keselarasan akan mendorong karyawan untuk berani mengambil tanggung jawab. Keselarasan ini memiliki langkah, yaitu yang pertama, menciptakan kesadaran dengan cara pemimpin harus mengkomunikasikan strategi jangka panjang dari organisasi. Yang kedua, memberi dorongan agar setiap individu memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas semua usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu sumber daya organisasi. Yang keempat yaitu kerjasama tim dan membagi pengetahuan, yaitu strategi yang dikelola dan dimanfaatkan sebagai modal potensial untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Kerjasama tim ini memiliki tahapan. Yang pertama, pencarian pengetahuan, pengorganisasian pengetahuan, distribusi pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.